Coba nih, memang gak samar-samar tapi kayak orang itu tuh. Coba perhatikan dulu. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Tuh kan. Itu lagi atasnya itu. Berarti pada ngumpul di sini. Punten. Assalamualaikum. Tuh kan. Kita malu tapi nih. Kayak mereka pada melihat kita. Malah merinding ini ya. Mbah. Maaf bila kami ganggu punten. Boleh saya datang ke sini untuk bersilaturahmi pada kalian semua. Mbah. Kok diem-diem baik? Iya ya. Gak enak saya. Udah sama ini aja dulu nih, Mbah. Maaf. Assalamualaikum. Ngapunten, Mbah. Ini orang kan. Tapi napas. Iya, maaf, Mbah. Baik, kita mencoba untuk menyambungkannya, yuk. Assalamualaikum, Mbah. Alhamdulillah, nggih, Mbah. Lapat kula pangapunten, Mbah. Nggih, perkenalkan saya Tarto. Tarto, Mbah. Dari Cilacap. Nggih, saking Cilacap, Mbah. Nggih, kula kali namanya Bang Mamat. Nggih. Nggih, kapunten. Begini, Mbah. Jadi saya dari jauh ke Cilacap di sini, tujuannya itu dalam perjalanan pikir jalan. Karena sebelumnya saya mendatangi gua-gua, baik gua yang masih alami, gua yang maksudnya banyak cerita-ceritanya, maksudnya kami itu untuk mengkaji gitu, Mbah. Nggih. Nah, leres niku, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah, siapa namanya? Nggih. Nggih. Mbah Legowo. Namanya Mbah Legowo. Baik, Mbah. Itu tuh sebelahnya itu, Mbah, itu di belakangnya itu siapa, Mbah? Itu maksudnya teman baik. Nggih. Baik. Nggih, Mbah. Gini, Mbah, saya ingin bertanya tentang goa ini, cerita ini, dan tentang Mbah yang katanya di sini itu bisa mendatangkan kekayaan. Orang-orang bisa berhasil kaya ketika datang ke sini. Itu sebenarnya bagaimana ceritanya, Mbah? Apakah Mbah memberikan uang atau bagaimana, Mbah? Nggih. Nggih. Niki. Maaf. Iya. Ini uang. Ini isinya uang. Uangnya uang receh, Mbah. Koin. Teman-teman, Bu ya dilihat ini, Mbah ya. Nih. Isinya receh semua. Oh iya ya. Iya. Ini bagaimana, Mbah? Iya. Oh, ini hanya simbolis. Simbolis uang. Jangan terjebak pada nominalnya, nilainya. Tapi uang bisa mendekati kita ketika memahami ilmunya. Nah, justru ini, Mbah, saya kepengen tahu ilmunya. Bukan yang dimaksud, tapi kepengen justru kalau sudah menguasai ilmunya, katanya semesta pasti mengabulkan. Oke. Goa ini, goanya luas. Iya. Nggih. Nggih. Oh. Berarti kalau sudah mencapai tahap ini, orang-orang itu pasti terjadi kaya raya, terkabul maksudnya hajatnya gitu, Mbah. Oh, baik. Saya mulai memahami nih. Ini teman-teman,
ada sebuah ilmu rahasia ya, tetapi saya jabarkan supaya tidak menjadi rahasia lagi, dibagikan cuma-cuma karena beliau tadi memberikan arahan untuk diberikan kepada kita dan kita harus mengalirkan lagi. Ternyata orang-orang yang pasti berhasil kehidupannya makmur gitulah gampangnya ya. Apapun pekerjaannya, apapun identitasnya itu pasti berhasil. Ternyata ketika kita bisa memahami konsepnya. Dan konsepnya adalah di dalam gua ini yang mana itu luas. Luas itu lapang. Dan kita juga harus bisa memberikan lapangnya hati, legowo. Legowo itu legakan. Rasanya legakan, plong. Loh, bagaimana caranya supaya kita plong? Nah, Mbak tadi memberikan arahan kepada saya untuk kita bersyukur, rasakan leganya sudah selesai, maksudnya sudah selesai, rasakan sudah selesai hajatnya. Contohnya sudah kaya, hajatnya sudah selesai, berhasil. Bayangkan sudah berhasil, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Los, lepaskan. Sudah berhasil, lapang, legowo. Jadi tidak ada hambatan, lapang dada, los, rasakan itu, maka realita betul-betul akan terjadi. Ketika kita betul-betul tadi legowo, lapang dada, los. Kita lepaskan semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua luka batin, semua dendam kita lepaskan. Kita legowo, bayangkan sudah terjadi saat ini. Maka betul-betul realita terjadi. Nah, Mbah, mengapa maaf Mbah, supaya tidak menjadi gagal paham buat kami, mengapa kok dengan konsep di dalam goa, takutnya kan ada orang-orang yang berpikiran negatif Mbah, tentang di goa itu katanya minta sama jin setan dan sebagainya, parayangan gitu Mbah. Nggih. 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 Oh, berarti hanya sebuah metode dan kita harus mengabaikan orang-orang yang tidak tahu, yang sukanya hanya mencibir, mencela, yang ternyata mereka hanya lihat dari jauh tanpa bisa mengalami. Sebenarnya ada maksudnya kata Mbak, ada maksudnya di mana di dalam goa yang gelap itu untuk merefleksikan rasa takut kita. Kita harus bisa menghilangkan rasa takut, rasa khawatir itu dan rasakan sudah sampai, sudah berhasil, sudah sukses, sudah kekhawatirannya hilang. Maka semesta ini akan terpaksa mengabulkan doamu, mengabulkan keinginanmu apapun itu. Nah, berarti Mbah selama ini orang-orang yang berprasangka dikasih uang dan minta tumbal, dikasih uang sama jin, peperayangan, peperi, dan lain sebagainya dalam gua ini itu hanya cerita bohong, Mbah. Oh, nggih, Mbah. Nggih. Baik. Teman-teman, yang penting kita bisa mengambil kesimpulan saja, kesimpulan di dalam goa ini yang ceritanya sungguh luar biasa, sangat rawan konflik, rawan gagal paham ketika kita terjebak pada negatifnya. Mari kita berusaha selalu untuk terjebak ataupun melihat sisi positifnya supaya kita bisa dialiri ilmu yang luar biasa dari setiap kejadian, setiap yang dialami, itulah petunjuk buat kita. Nggih, kepripun, Mbah? Hah? Hah? Mbah? Ya ampun. Masuk ke situ tapi ditanya gini. Suruh ngambil ini. Lah ini. Apa itu? Ini sini suruh diambil. Duitnya? Bukan. Ini mungkin nih. Tadi dulu apa ini? Oh. Kayak kentos. Kentos itu di dalam kelapa. Di dalam kelapa itu ada ini yang bersemi itu. Mungkin ini mustika kelapa ini. Nah, ini teka-tekinya ya.
kelapa itu, kalau kelapa muda namanya dawegan. Dawegan itu legan legowo. Nah, ini sebuah pengeling-eling untuk kita selalu bisa legowo, lapang dada, ikhlas. Bayangkan sudah sampai, ini pengeling-elingnya pasti mewujud. Nah, ini katanya buat kita. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbah. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami untuk pengeling-eling supaya kita selalu bisa menanamkan rasa legowo dalam diri kita. Selamat kula pangapunten, kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Duitnya asli nih ya. Asli. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.